Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ramulana dengan NPM 225500100 dari kelas PSTIA. Video ini saya akan lakukan fungsi join, join serta beberapa fungsi yang bisa diterapkan pada SQL. Nah, di sini saya sudah punya query SQL-nya. Saya menggunakan VS Code sebab saya lebih paham menggunakan tools ini dibanding tools satunya lagi. Nah, jadi di sini saya sudah membuat di sini ada create database jurnal IRD. Ini ya maksudnya saya buat database dengan nama ini karena database ini saya ambil dari jurnal yang menjadi tugas sebelumnya. Dan pertama kali kita uh, bisa use dulu databasenya jurnal IRD. Kemudian ini grab table ini dijalankan untuk memastikan tidak ada tabel yang duplikat. Jadi semisal ada tabel yang sama, itu di drop dulu, baru dibuat tabel dengan nama yang ada ini. Jadi di sini saya punya berapa tabel ini? 7 tabel. Jadi 7 tabel yang pertama anggaran belanja, kemudian arus kas, jenis, nota dinas, permintaan barang, realisasi, dan user. Nah, di tabel pertama itu ada tabel anggaran belanja. Tabel anggaran belanja ini memiliki beberapa atribut. Nah, ID anggaran belanja ini merupakan primary key. Kemudian ID ini merupakan ID yang dipanggil dari tabel lainnya nanti kita bahas. ID realisasi ini ID yang ini itu dipanggil dari arus kas. Ya, dipanggil dari arus kas. Kemudian ID realisasi itu dipanggil dari table realisasi, ID user dipanggil dari table user. Mereka bertiga ini menjadi foreign key di tabel ini. Apa maksudnya foreign key? Foreign key itu menandakan antar table itu memiliki relasi. Kemudian buat primary key-nya si ID anggaran belanja, kemudian di sini ada tanggal dengan tipe data date atau tanggal, dan jumlah anggaran tipe datanya integer, selebihnya juga integer. Untuk bagian primary key sendiri itu dia tidak boleh null, makanya di sini tambahkan parameter not null. Dan kita masuk ke tabel selanjutnya, itu ada tabel arus kas. Tabel arus kas itu terdiri dari beberapa atribut, bisa dilihat di sini. Ini ID, kemudian ID itu tipe datanya integer, dan dia itu tidak boleh kosong karena dia menjadi primary key. Kemudian di sini ada tanggal, tanggal itu tipe TGL, ini date atau itu seperti waktu. Kemudian di sini ada keterangan, keterangan itu tipe datanya varchar, itu seperti string. Di sini ada ukurannya 50. Kemudian buat debit, kredit, dan saldo itu tipe datanya float. Float itu memungkinkan kita nantinya untuk membuat nilai dalam desimal. Kemudian selanjutnya tabel jenis. Tabel jenis ini, tabel jenis, kemudian tabel jenis itu terdiri dari beberapa atribut. Atribut pertama itu sebagai primary key-nya ID jenis, dan dia tidak boleh null, dan tipe datanya itu integer. Kemudian nomor itu integer. Atribut ID anggaran belanja dipanggil dari tabel anggaran belanja. Kemudian jenis barang itu tipe datanya varchar dengan ukuran 25. Kemudian di sini menandakan primary key-nya. Dan di sini ada tabel nota dinas. Tabel nota dinas di sini ada apa namanya ini primary key. Nota dinasnya itu dengan tipe data integer dan tidak boleh kosong, not null, harus diisi gitu. Kemudian ID realisasi itu uh, dipanggil dari primary key table lain, atau dia di sini menjadi foreign key. Kemudian ada lampiran, kemudian ada lampiran itu tipe datanya varchar dengan ukuran 100, dan dari ini tipe datanya varchar ukuran 20 kepada ini varchar 20 ukuran. Kemudian untuk tabel permintaan barang itu ada banyak tuh, bisa dilihat. Yang pertama nomor. Nomor ini menjadi primary key. Dan ini ID jenis, ID user, ID realisasi itu dia menjadi foreign key di tabel ini yang dipanggil dari tabel-tabel yang sudah dibahas tadi. Di kebetulan di sini tipe datanya sama-sama integer semua. Kemudian di sini ada tanggal.
tipe datanya date untuk masukkan tanggal. Kemudian ini ada nama barang, tipe datanya varchar dengan ukuran 25. Jadi yang di dalam kurung ini tuh maksudnya panjang karakter yang bisa dimuat itu hanya sebanyak yang ditetapkan di sini. Semisal lebih dari 25 misalnya itu nggak bisa. Tapi kalau misal butuhnya lebih dari itu ya tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini ada jumlah permintaan, jumlah disetujui dengan tipe data integer. Di sini ada harga, atribut harga, total harga itu dengan tipe data float. Sebab seperti yang dibilang tadi itu ada kemungkinan tipe nilainya itu bersifat desimal gitu. Dan di sini ada status, tipe data varchar, keterangan tipe data varchar, tanggal awal juga, oh enggak, tanggal awal itu date, tipe datanya. Dan di sini ada tabel realisasi. Nah, di sini ada ID realisasi sebagai primary key dan dia tipe datanya integer not null. Di sini ada nota dinas, integer, tipe datanya integer, tanggal realisasi, tipe datanya date, tanggal jumlah realisasi, tipe datanya integer. Dan di sini ada tabel user. Tabel user ini ada ID user not null, kemudian ada username, password dengan varchar ukuran 20. Dan divisinya varchar ukuran 20 dan ID user itu menjadi primary key-nya. Nah, kemudian di sini nih ada alter table untuk memodifikasi tabel-tabel tertentu. Nah, di sini di anggaran belanja itu kita menambahkan constraint atau batasan foreign key mengelola dari si ID user. Jadi dia itu bakal terkait. Jadi ini akan ini bagian sini itu tuh digunakan untuk relasi antar tabelnya. Yang tadi telah dibahas dia itu berelasi ditandai dengan adanya foreign key di tabel tertentu. Misal kayak tadi itu, mana tadi? Nah, ini yang paling banyak permintaan barang ini dia berelasi dengan jenis, berelasi dengan user, berelasi dengan realisasi. Oke, untuk alter table-nya seperti itu. Di sini ada banyak table. Nah, kemudian ini set foreign key ini tadi saya gunakan untuk agar foreign key-nya itu nggak dicek dulu, sehingga saya bisa input data itu lebih mudah gitu. Sebab kalau misal foreign key check-nya satu, itu terkadang ketika kita insert data, dia itu nabrak. Seperti harus ada, apa namanya, harus ada nilai foreign key-nya dulu, baru bisa diinputkan data itu. Makanya di awal-awal ini bisa dibuat nol dulu. Nah, nanti setelah kita insert semua data ke tabelnya, kita bisa balikkan lagi ke satu. Kemudian di sini ini insert into user values-nya itu digunakan untuk melakukan insert pada table user kalau yang ini. Kemudian yang ini untuk table realisasi, kemudian ini table nota dinas, ini table arus kas, ini table anggaran belanja, ini table jenis, ini table permintaan barang. Dan dari mana tahunya kalau apa saja gitu yang dibutuhkan oleh table tertentu. Kita bisa ketikin dash misalnya user. Terus kita run aja. Kalau di VS Code gitu. Saya salah sintaks seperti ini. Oh enggak, ini dijarakkan saja satu enter. Nah, ini. Aduh. Nah, jadi di dalam table user tuh ada ini nih. Kolom-kolomnya tuh ini. Ada ID user, username, password, serta divisinya. Dan kalau mengecek tabel lain juga bisa begitu, tinggal diubah aja. Nah, seperti itu. Dan tadi yang paling banyak itu permintaan barang. Nah, itu lihat. Ada banyak kolom di sini. Bisa, oke, cukup untuk sedikit deskripsinya. Nah, jadi di sini saya sudah menetapkan data. Kita bisa ngecek dengan cara select bintang from table apa gitu. Maksud bintang di sini itu artinya kita memilih semua field atau semua kolom dari table tertentu. Misalnya tadi di user, ini langsung kita run, bisa pencet ini atau kita blok. Sebab di sini saya menggunakan ekstensi untuk database sehingga di sini bisa lebih mudah. Nih, di sini terlihat ID usernya satu, username-nya user satu, passwordnya pas satu, divisi satu gitu. Di
Sini juga seperti itu, bisa kita cek detailnya. Ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Sebab tadi saya cuma insert 4 data saja. Terus kita bisa cek lagi di table lain, misal di table tuh, lihat banyak, lihat kan banyak kolomnya. Ini ada nomor, ID jenis, ID user, dan ya seperti itu. Oke, itu sedikit untuk data-datanya. Sebab di query ini sudah terlihat data-data yang diinputkan. Jadi saya mungkin tidak perlu menjelaskan semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi. Nah, di sini pertama-tama saya mau ini apa? Gunakan fungsi sederhana dulu, itu tentang fungsi minimum dan fungsi maksimum. Jadi di sini langsung saja sebentar. Di sini buat fungsi. Jadi kita bisa ketikkan select, kemudian nama fungsinya kita buka tutup kurung seperti ini. Nah, di situ kita ini tunggu. Saya minimum aja dulu. Minimum dulu. Jadi fungsi minimum dari mana gitu. Jadi saya ingin menerapkan ini pada kolom jumlah realisasi. Bisa sebentar. Ini saya lupa. Oh iya, jangan seperti itu. Oh iya, jumlah. Nah, ini contohnya ya. Di sini di tabel realisasi, di kolom realisasi itu kita punya 4 data ini, 100, 200, 300, 400. Dan saya ingin melihat nih, di antara nilai-nilai ini itu mana yang paling minimum. Ini karena kasusnya sederhana, jadi datanya masih sedikit. Namun fungsi-fungsi ini kita bisa terapin pada data yang lebih besar. Jadi ini akan berguna nanti. Jadi buat minimum, select minimum jumlah. Ini huruf kecil aja sih, Bang. Sebab di dalam SQL dia tidak case sensitif. Minimum jumlah realisasi, kemudian kita bisa misalin nih, kita kan memilih kolom ini, S apa misalnya, Eh, nilai maksimum, nilai minimum nih, nilai minimum, nilai minimum pada from kita ambil dari tabelnya, dari ya tabelnya. Kolom ini kita ambil nilai minimumnya dari tabel realisasi. Sekarang kita bisa coba run. Nah, bisa terlihat kan? Jadi nilai minimum dari ini tadi, si realisasi itu adalah 100. Kemudian selanjutnya kita coba fungsi maksimum. Select max. Bisa terlihat ini nilainya 400. Kita bandingin lagi sama tabel tadi. Tuh. Jadi tadi kan punya 4 data dengan nilai 100, 200, 300, dan 400. Di sini bisa terlihat nilai maksimumnya itu 400 dan nilai minimumnya itu 100. Kemudian apa lagi?
sebentar. Kemudian contoh lainnya kita bisa juga terapin eh, ini ucase itu artinya kita melakukan kapital pada tiap hurufnya. Kalau kita mau menerapkan ini pada apa ya, user misalnya, username. Nah, lihat. Nah, sekarang coba kita bandingin sama eh, yang biasa gitu, tanpa menggunakan ini. Tuh, awalnya kan usernya ini hanya huruf kecil, huruf ya huruf. Kemudian ketika kita terapkan uppercase, semuanya jadi kapital. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan lowercase. Tuh, lower lowercase itu artinya kita membuat eh, nilai hurufnya itu menjadi huruf kecil semua. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke apa namanya? Fungsi join. Join. Sama left join dulu. Sini saya punya table apa namanya? Table realisasi dengan saya mau buat table realisasi dengan table nota dinas, dia dijoinkan gitu. Pertama left join. Jadi kita bisa ketikkan select left bukan dari nama ini kan realisasi titik id realisasi ini buat table realisasi kita ambil foreign primary key-nya kemudian koma realisasi ini kita ambil beberapa kolom saya lupa apa aja di situ. Kalau kita lupa tinggal cek saja nggak perlu dihafal. Nah ini saya mau ngambil ID realisasi kemudian saya mau ngambil apa namanya tanggal realisasi kemudian saya mau joinkan dengan table nota dinas dengan nota dinas ada apa aja bisa kita cek. Nomor nota dinas dari nota dinas saya ambil lagi apa ya lampiran from kemudian saya lakukan left join realisasi dengan bentar ini saya lupa ya. Nah, jadi urutannya itu kita memilih data yang di kiri ini kolom realisasi ya kolom ID realisasi dari tabel realisasi kemudian ini ada kolom tanggal realisasi dari tabel ini kemudian ini ada nomor nota dinas dari tabel nota dinas dan lampiran dari nota dinas. Nah, jadi from realisasi ini from table realisasi kita mau lakukan join left join dari nota
nota dinas ke realisasi itu menggunakan ID realisasi yang sama dengan nota dinas. Jadi nilai nota dinas itu sama dengan tabel di sini. Sebab tadi kan kita udah menerapkan foreign key yang menandakan tabel itu berelasi dan kita dapat melakukan join dengan tabel yang berelasi itu. Dan sini kita run aja. Nah, di sini terlihat kalau kita mendapat nilai kolom ID realisasi dari tabel realisasi, kemudian ada kolom tanggal realisasi dari tabel realisasi juga. Kemudian di sini ada kolom nota dinas dari tabel nota dinas. Kemudian di sini ada lampiran dari tabel nota dinas. Nah, ini bisa terlihat di sini, ini keduanya nyatu gitu. Kemudian selanjutnya kita melakukan right join. Secara ini masih mirip sih sebenarnya, jadi bisa di copy aja biar cepat. Tapi bedanya di sini kan tadi left join, ini tinggal ganti aja right join. Kemudian ya udah tinggal di run. Nah, kebetulan untuk ini itu sama karena memang datanya itu memang sama gitu. Jadi tampil semua datanya. Sebab kalau dalam database yang saya rancang ini itu memang banyak keterkaitannya, bisa dilihat di mana ya? Bentar, saya coba cari jurnal kemarin. Nah, ini bisa dilihat di diagram yang dirancang itu, database-nya itu kayak saling terkait gitu. Ini tabel ini dengan ini terkait, ini ada cukup kompleks. Jadi datanya bisa sinkron, makanya tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian yang terakhir namun kalau kita menggunakan database tertentu yang mungkin kasusnya tidak seperti kasus saya, itu ketika kita melakukan lab join, bisa jadi terdapat nilai nol pada kolom yang tidak memiliki keterkaitan. Kemudian di sini full join, karena di MySQL itu dia tidak punya full join secara langsung, jadi kita gabungkan aja ini. Kita lakukan union yang menandakan kita gabungin antara query yang ini yang left join dengan right join. Kebetulan memang database saya ini saling terkait gitu, jadi uh, apa namanya, kayak memang tidak terlihat secara jelas untuk realisasi untuk apa namanya, untuk joinnya ini. Namun secara konsep seperti itu, saya bisa visualisasi dalam Paint saja mungkin. Jadi semisal buat lab join, aduh, nggak bisa. Nggak kepencet. Semisal left join itu misal kita punya dua table. Nah, left join itu akan menjalankan bagian ini. Jadi semisal di right join itu ada yang sama, dia bakal dimunculin. Kalau right join, sisi kanannya. Kalau full join, semuanya ditampilin. Baik nilainya tidak ada relasinya gitu. Jadi dia bisa ditampilkan dalam bentuk nol biasanya.
bisa cek di ini database-nya, bisa dilihat di sini strukturnya. Betul. Pada database saya ini memang cukup kompleks, jadi kayak dalam satu table itu ada yang memanggil beberapa foreign key. Dilihat dari kunci-kuncinya ini. Ini ada kunci emas, ini kunci apa ini? Ini kunci yang menandakan dia itu foreign key yang dipanggil dari table lain. Jadi datanya itu kayak memang sinkron. Itulah mengapa kelihatannya nggak ada bedanya gitu. Saya pas run left join, right join sama full join ya. Oke, mungkin untuk tugas kali ini seperti itu dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.